Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UBDC Channel. Pada video kali ini saya hanya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum, yang saya pilih, yang saya kumpulkan dari komentar bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian di beberapa video terakhir saya, ataupun yang bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian sudah kirimkan di sosial media saya, baik itu Instagram, TikTok, ataupun Facebook. Nah, saya sudah memilih ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas pada video kali ini. Langsung saja, yang pertama, bagaimana sih Mas cara ikut Bimago untuk persiapan masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor? Yang pertama, Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian harus tahu terlebih dahulu nih, Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian berada di daerah mana. Di setiap daerah itu ada yang namanya IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern. IKPM ini adalah organisasi resmi yang mewadahi alumni-alumni Gontor yang ada di daerah masing-masing. Bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian cukup mencari informasi terkait kontak person dari IKPM di daerah Bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Kemudian tanyakan di sana, ada nggak Bimago di daerah situ? Jika ada, Bapak bisa langsung menyatakan bahwasanya ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk ikut ke Bimago yang ada di daerah Bapak, ibu-ibu. Sesimpel itu. Namun, apabila di daerah Bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian tidak ada atau tidak menemukan IKPM dan atau IKPM-nya tidak mengadakan bimbingan masuk Gontor, Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian bisa ikut di IKPM lain yang membuat program Bimago tersebut. Nah, solusi lainnya apabila Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian khawatir nih karena sekarang posisi lagi pandemi, khawatir jika ingin bertatap muka atau bertemu, Bapak, Ibu-ibu bisa memanfaatkan beberapa alumni Gontor yang menyediakan jasa bimbingan privat ataupun kelompok belajar untuk persiapan masuk ke Gontor di online. Ada banyak sekali. Salah satunya di tahun kemarin untuk persiapan calon santri yang ingin mendaftar ke Gontor, tim UBDC juga membuat sebuah bimbingan belajar khusus untuk materi imla dan berhitung. Nah, untuk Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin daftar ke Bimago untuk persiapan masuk ke Gontor, biasanya Bimago ini dibuka di bulan-bulan mendekati pendaftaran Gontor, yakni mendekati bulan Ramadan. Pertanyaan yang kedua, apakah lulusan SMA boleh masuk Gontor? Nah, ini banyak sekali pesan seperti ini dikirimkan di Instagram. Jawabannya boleh. Jadi meskipun lulus SMA ataupun bahkan lulus S1, teman-teman masih boleh daftar di Gontor. Asalkan teman-teman mentalnya kuat. Karena kebanyakan santri yang daftar ke Gontor itu rata-rata kebanyakan ya lulus SD ataupun lulus SMP. Jadi sangat jarang yang lulus SMA ataupun yang setelah S1 kemudian mondok ke Gontor, itu sangat jarang. Kalau dulu masih banyak. Untuk sekarang kebanyakan lulus SD dan lulus SMP. Atau ketika lulus SMA ingin kuliah di Unida Gontor dan sambil mondok di sana juga boleh, karena mahasiswa Unida pun juga bersistem asrama. Jadi silahkan saja, meskipun tidak bisa nyantri di KMI-nya, tapi juga bisa nyantri di mahasiswanya di Unida. Pertanyaan ketiga, apakah boleh mondok di Gontor hanya MTS-nya saja, hanya 3 tahun saja, tidak 6 tahun, karena takut atau khawatir bosen dan tidak betah? Jawabannya adalah tidak bisa. Apabila teman-teman masuk ke Gontor melalui jalur reguler, apa itu Kak jalur reguler? Jadi di Gontor ada jalur reguler, ada jalur intensif. Tentang ini saya juga sudah membuatkan videonya, silahkan lihat apabila Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian belum menontonnya. Apabila teman-teman masuk ke Gontor jalur lulus SD, kemudian MTS-nya, ingat di sana tidak ada MTS atau MA, tetapi istilahnya adalah KMI. Nah, paket KMI ini adalah 6 tahun.
Jadi sistem atau kurikulum belajarnya di Gontor itu tidak sama seperti yang di luar. Di luar mungkin kita bisa tahu MTS 3 tahun, MA 3 tahun. Tetapi di Gontor itu KMI, bukan MTS, bukan MA. Jadi kalau KMI itu adalah Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah yang paket belajarnya selama 6 tahun. Apabila teman-teman masuk ke Gontor lulus SD 3 tahun istilahnya MTS, kemudian keluar, teman-teman tidak akan mendapatkan ijazah KMI Gontor karena belum lulus. Berbeda kasus apabila teman-teman masuk melalui jalur eksperimen atau jalur intensif atau jalur yang lulus SMP, kemudian belajar di Gontor selama 4 tahun plus 1 tahun pengabdian, teman-teman baru bisa dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah. Jadi apakah bisa teman-teman mondok di Gontor cuma 3 tahun diambil MTS-nya saja? Jawabannya tidak bisa karena di Gontor tidak ada MTS. Adanya KMI, paketnya 6 tahun. Pertanyaan keempat, di kelas berapa santri itu mendapatkan cobaan paling besar sehingga merasa paling tidak betah di pondok? Kelas yang paling berat ketika saya mondok di Gontor adalah kelas 5. Kenapa? Karena di kelas 5 ini materinya makin sulit, kita dapat amanat untuk menjadi pengurus. Pengurus ini adalah mengurus adik-adik kita, dan di situ akan banyak sekali kegiatan, tuntutan, dan macam-macam lah. Dan disitulah kita lagi digembleng mentalnya, digembleng leadershipnya, digembleng kepemimpinannya. Inilah masa-masa paling berat yang menurut saya alami selama nyantri di Gontor. Pertanyaan terakhir, apakah di Gontor Putri boleh menggunakan cadar? Di Gontor Putri tidak ada yang pakai cadar. Dulu ada temennya istri yang dia di luar pakai cadar, ketika di Gontor ya dia tidak pakai cadar. Dan di Gontor Putri untuk teman-teman yang kelas 1 sampai kelas 4 pengajarnya adalah ustadzah semuanya. Baru nanti di kelas 5 dan 6 diajar oleh ustadz, itu pun ustadz-ustadz terpilih yang sudah difilter. Dan akses untuk kaum laki-laki yang masuk ke pondok itu sangat terbatas dan sangat ketat. Membedakan antara ustazah dengan santriwati, antara si A dengan si B, si C itu susah sekali. Karena seragamnya sama, jilbabnya ukurannya sama, warnanya sama, sepatunya sama. Jadi susah bedain gitu. Tidak pakai cadar saja itu susah untuk dibedakan, susah untuk melihat, mencari. Hampir semuanya kayak sama gitu, apalagi kalau pakai cadar gitu kan. Dan kita mungkin ini pendapat saya ya, mungkin khawatir juga ketika pakai cadar di sana ternyata ada penyelundup mungkin, karena banyak sih beberapa kasus kan yang dulu-dulu pakai cadar ternyata dia laki-laki kayak gitu ya. Mungkin untuk menghindari hal tersebut atau apalah, saya kurang paham. Jadi yang jelas di Gontor Putri tidak ada yang menggunakan cadar. Untuk aturan resminya atau jawaban pastinya boleh atau tidaknya silahkan tanyakan langsung ke ustazah atau pengurus Pondok Modern Darussalam Gontor Putri. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami. Jangan lupa untuk teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau sekedar sharing atau sekedar konsultasi, silahkan tulis di kolom komentar. Tulis juga ingin membahas apa lagi di video selanjutnya. Kemudian dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kalau perlu, teman-teman silahkan gabung di komunitas kami, komunitas Mujahid Ilmu UPDC. Di situ kita akan selalu mengadakan live setiap bulannya sekali untuk sekedar sharing yang bisa kalian dapat dan manfaatkan untuk informasi lebih detail terkait Islamic Education, Islamic Parenting, dan informasi pondok pesantren. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.